dream-walking sorcerer projects their own consciousness from their universe into another, possessing the body of an alternate self. They may puppeteer this unholy doppelganger and pursue their enemies from afar. Video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin tentang 3 efek sihir dan jenis obatnya. Dalam hal ini kita akan mencoba breakdown dalam tema sihir nafas atau sihir dalam wujud zat gas yang lebih halus bahkan daripada udara. Di video lain, kalau teman-teman nonton di judul yang tentang sholat, tentang ketersambungan, saya sedikit sudah mengutip, menjelaskan tentang makalah Al-Hikam bahwa takdir kita itu bergantung nafas kita. Dengan pikiran seperti apa setiap saat kita bernafas, itulah yang nantinya akan membentuk takdir kita. Takdirmu berdasarkan bagaimana nafasmu. Kalau teman-teman pengen tahu lebih panjang, lebih banyak, ada satu judul tentang itu di web saya dengan judul yang hampir sama. Takdirmu bagaimana engkau bernafas. Nafas atau nafsu atau udara dalam filsafat Tao itu disebut sebagai energi atau qi atau qi, ya, energi qi. Jika energi atau nafas ini yang kita hirup ke dalam tubuh, ke dalam diri kita, itu adalah nafas yang baik, maka seluruh tubuh kita itu akan cenderung dalam kebaikan. Sebaliknya, ketika energi atau nafas ini kita hirup dalam pikiran yang buruk, maka seluruh diri kita, tubuh kita, itu akan cenderung dalam keburukan. Pernyataan ini kayaknya mirip dengan hadis Nabi, ya. Nah, dalam asumsi hipotesa berdasarkan riset secara teoritis, ya mungkin halusinasi juga bahwa cara dajjal atau penipu yang lebih lembut daripada udara ini menguasai diri kita adalah dengan cara bernafas bersama keburukan pikiran dalam kepala kita. Nafas buruk inilah yang dijadikan oleh penipu, tanda kutip, yang kita sebut sebagai dajjal, yang menjadi jalan seseorang atau manusia itu sulit untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam Quran, kata nafas atau nafsu dalam arti lain itu selalu disandingkan dengan kata hawa. Kalau kita kutip satu ayat tentang hawa, aro'aita manittakhadha ilahahu hawa, perhatikan mereka orang-orang yang menuhankan hawanya. Hawa ini ternyata dalam bahasa Arab diartikan ke bahasa Indonesia sebagai udara. Apa bedanya dengan riha, angin atau udara juga? Riha dari kata dasar ruh, roha, arwah, ruh. Riha, angin, ternyata adalah hawa yang memiliki energi besar atau kekuatan besar. Kita menyebutnya angin. Sedangkan hawa adalah udara yang sangat lembut. Maka nafas kita, nafsu kita itu dipengaruhi oleh hawa. Bagaimana kita bernafas dengan kebaikan atau keburukan pikiran. Inilah yang menjadikan kita seakan-akan menuhankan diri kita sendiri. Ketika bernafas atau berhawa, tanda kutip, cenderung dalam keburukan. Ini menjadi logis ketika hawa ini buruk, dan kita hirup dalam nafas kita, kita bernafas dengan hawa buruk,
dan itu ke dalam paru-paru kita, ke dalam jantung kita, ke dalam darah kita, maka akan menjadi buruk seluruh tubuh atau diri kita. Sebaliknya, ketika hawa nafsu atau nafas yang kita hirup ini adalah baik, masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam paru-paru, jantung, darah, dan seluruh tubuh kita akan cenderung dalam kebaikan. Kita tahu bahwa Nabi Adam keluar dari surga itu juga karena Hawa, ya. Apakah Hawa ini istri Nabi Adam atau Hawa dalam konteks nafas yang beliau hirup? Tunggu dulu, kita tidak akan bahas itu. Di video selanjutnya mungkin kita akan bahas itu. Tapi di video ini kita tidak akan bahas itu dulu. Orang Arab itu seringkali bersair untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak langsung pada tujuannya atau tidak pada esensinya. Seperti halnya hadis tadi bahwa al-mudghah, segumpal daging yang Rasulullah katakan, secara hadis memang yang disebut adalah segumpal daging. Padahal esensinya itu ada pada nafas, ada pada hawa. Ketika hawa itu buruk, maka segumpal daging atau tubuh kita seluruhnya menjadi buruk. Dan sebaliknya, ketika hawa nafas kita baik, maka seluruh tubuh kita juga akan ikut baik. Dari cerita tadi, apakah Dajjal atau sang penipu yang lebih halus, yang lebih lembut dari udara sudah ada sejak Nabi Adam yang menipu Hawa tadi? Kita tidak akan bahas itu sekali lagi ya. Tapi yang pasti hawa buruk yang masuk dalam nafas kita, yang menjadikan alat ukur atau akal kita itu sulit untuk menilai, sulit untuk menimbang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang asli dan mana yang palsu. Itu kita tidak memiliki ukuran lagi. Inilah ciri-ciri yang paling jelas ketika seseorang atau manusia bernafas dengan Dajjal, tanda kutip ya, penipu yang lebih halus daripada nafas. Kalau teman-teman nonton video yang ini tentang cara pandang manusia dengan mata ketiga, tanda kutip ya, dan di awal penjelasan itu ada cara pandang mata ke-1, yaitu bagaimana orang-orang atau manusia melihat hidup, melihat dunia ini itu hanya berdasarkan satu sudut pandang dan biasanya mereka sangat fanatis. Cara pandang mata ke-1 inilah yang sebenarnya mungkin karena kita tidak terbiasa melatih logika kita, tidak belajar, tidak meluaskan paradigma, wawasan, sudut pandang dan sebagainya, akhirnya kita lebih mudah, lebih senang untuk memutuskan hitam dan putih segala sesuatu. Padahal kalau kita belajar sekali lagi di video yang ini, itu ada cara pandang mata kedua atau bahkan mata ketiga tentang ekologi bootstrap ya. Tapi ketika kita sudah cenderung hidup dengan cara pandang mata ke-1 itu, maka salah benar, baik buruk, indah jelek, dualitas hal yang material atau padat, itu menjadi ciri khas cara berpikir kita. Kita cenderung sulit untuk melihat makna, melihat hakikat, melihat ruh dalam setiap hal, dalam setiap fenomena, dalam setiap kejadian. Inilah yang menjadikan kita sulit untuk mencari pertimbangan yang banyak, mencari sudut pandang yang banyak, mencari second opinion, third opinion, opini ketiga, keempat, kelima, dan sebagainya. Cara pandang mata ke-1 inilah malas berpikir dengan rotation perspektif atau sudut pandang yang berputar, yang dari banyak arah, dari banyak sudut pandang, cara pandang, yang menjadikan kita cenderung merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling suci, dan yang lain itu jelek, salah, buruk, dan sebagainya. Kita susah untuk mengevaluasi diri, bermuhasabah diri setiap hari. Kalau teman-teman merasa setiap hari itu sulit untuk mengevaluasi diri, bermuhasabah diri, menilai diri dari banyak sudut pandang itu, maka bisa jadi kita setiap hari bernafas dengan cara pandang mata ke-1 atau
Dajjal itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu.